傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前行くManga Boku no Hero Windbreaker episode yang ke-63-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman pertama ini, pertarungan dari Renkaji melawan Kanon Bajou akhirnya kini seketika langsung dimulai. Mengingat pada kesempatan itu, atau tepatnya setelah Kaji sudah berteriak, maka tanpa pikir panjang, Kaji pun akhirnya kini seketika langsung melompat. Sambil melayangkan satu buah teknik cakaran dari tangan kanannya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Kanon Bajou, dengan niat untuk bisa mengalahkan Bajou dalam waktu secepat mungkin. Sayangnya, semua serangan dari Kaji barusan ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh seorang Banjo. Mengingat ketika Kaji sedang melompat, maka Banjo pun langsung menangkap tubuhnya dengan menggunakan tangan kirinya, serta dia pun seketika langsung membantingnya ke aspal. Tidak hanya itu, karena sambil tertawa dan juga sambil berteriak menuju ke arah Kaji, Kanjo pun kini kembali berkata kepada dirinya, "Haha, ternyata tidak ada yang berubah dari dirimu. Karena faktanya, tidak peduli apapun yang kau lakukan, kau ini tetap saja adalah orang yang sangat lemah, dan juga kau ini adalah orang yang tidak berguna." Nah, disinilah poin menariknya. Karena ketika tubuh dari Kaji sekarang masih berada di udara, maka Kaji pun seketika langsung memutar badannya dengan menggunakan gerakan seperti ini. Lalu sambil menoleh menuju ke arah Banjo, dia pun langsung membalikkan badannya lagi. Kemudian, Kaji pun segera mencoba untuk bisa menyerang tubuh dari Banjo dari arah belakangnya. Menyaksikan hal itu, Banjo pun tentu saja segera meresponnya. Di mana pada halaman itu, Banjo pun langsung mengeluarkan teknik pukulan dari tangan kirinya itu dengan gerakan berputar menuju ke arah belakangnya. Di momen inilah, Kaji pun seketika langsung berhenti dan dia pun langsung merubah arah serangannya itu. Di mana pada awalnya, Kaji berniat untuk dapat memukul tubuh dari Banjo. Maka sekarang Kaji pun langsung menurunkan tangannya. Lalu sekarang Kaji pun langsung mencoba untuk dapat menggigit tangan dari Banjo itu dengan kekuatan penuhnya. Akibatnya, tangan kiri dari Banjo itu kini seketika langsung menjadi berdarah. Serta dia pun langsung berteriak kesakitan sambil berkata seperti ini kepada Kaji, "Sialan, gigitanmu tersebut sangatlah menyakitkan. Tapi meskipun begitu, aku malah menjadi senang. Karena untuk yang pertama kalinya, kau pun sekarang berhasil menyerangku dan juga berhasil melukaiku." Nah, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang teman-temannya. Di mana pada kesempatan ini, Enamoto dan juga Kusumi nampak sangat khawatir sekali kepada Kaji. Karena jika Kaji bertarung dalam mode seperti itu, maka sudah jelas Kaji pun tidak bisa menggunakan pikirannya untuk dapat bergerak dan juga untuk dapat menyerang tubuh dari Banjo secara normal. Sehingga jika pertarungan ini diteruskan, maka justru malah Kajilah yang nantinya akan bisa dikalahkan. Singkat cerita, setelah mendengar percakapan dari Enamoto dan juga Kusumi, maka tanpa menunggu lama, sekarang giliran dari Kanon Banjo lah yang akhirnya akan mulai menyerang tubuh dari Kaji. Mengingat di dalam kesempatan ini, Banjo pun langsung mengayunkan tangan kanannya itu dengan niat untuk dapat menghajar tubuh dari Kaji, supaya gigitan dari Renkaji nantinya bisa terlepas dari tangan kiri Banjo itu. Menyaksikan pergerakan tersebut dari Banjo, Kaji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, Kaji pun justru malah lebih dulu melepaskan gigitannya tersebut. Lalu ketika Banjo sedang terkejut, maka Kaji pun segera melancarkan satu buah teknik pukulan tangan kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Banjo menggunakan teknik pukulan uppercut. Sampai pada momen itu, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa setelah beberapa kali percobaan, akhirnya sekarang tubuh dari Banjo bisa dibuat menjadi terpental dan juga bisa dibuat menjadi terjatuh ke aspal. Nah, walaupun untuk sementara waktu, Kaji pun sudah sempat menganggap bahwa di dalam pertarungannya ini, Kajilah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun tiba-tiba saja, kejadian yang sangat jauh berbeda justru malah terjadi tepat di hadapan tubuh dari Kaji. Mengingat untuk saat itu, tubuh dari Kanon Banjo yang sebelumnya sudah berhasil dijatuhkan, kini akhirnya seketika langsung menjadi bangun. Lalu tanpa menunggu lama, Banjo pun langsung menghajar tubuh dari Kaji dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu tanpa sedikit pun mau berhenti. Akibatnya, tubuh dari Kaji sekarang malah menjadi semakin terluka. Serta Kaji pun sudah tidak bisa bergerak karena dirinya sudah kehabisan tenaga dan juga sekarang dirinya sudah pingsan. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan tersebut,
Banjo pun langsung menarik kepala dari Kaji dengan menggunakan gerakan seperti ini. Kemudian dengan ekspresi yang sangat kecewa, Banjo pun langsung berkata kepada Kaji, "Woi, kenapa dirimu malah menjadi pingsan? Ayo cepat bangun dan ayo kita bertarung lagi. Karena pada dasarnya, aku belum puas untuk bisa menyiksamu." Nah, mulai dari sanalah, Banjo yang terlihat sangat emosi, akhirnya dia pun langsung memainkan tubuh dari Kaji dengan menggunakan cara seperti ini. Pertama, Banjo akan mengangkat tubuh dari Kaji. Lalu ketika tubuhnya sudah berhasil diangkat, maka Banjo pun segera melepaskan tubuh dari Kaji lagi, tepat menuju ke arah aspal. Sehingga setelah melakukan itu secara terus-menerus, maka wajah dari Kaji kini malah menjadi hancur dan juga mengeluarkan banyak sekali darah. Karena dirinya sudah berkali-kali diangkat dan juga dibantu oleh Banjo dengan menggunakan gerakan yang sama. Bahkan pada halaman yang berikutnya, Banjo yang terus berteriak untuk bisa membangunkan Kaji lagi, akhirnya kini langsung menarik rambut dari Kaji. Kemudian dengan gerakan seperti ini, Banjo pun kembali menyiksa tubuh dari Kaji dengan cara membenturkan kepala dari Kaji itu tepat menuju ke aspal sambil berkata seperti ini kepada dirinya, "Woi, sialan, ayo cepat bangun. Padahal dirimu sudah bersemangat untuk bisa mengalahkanku. Tapi ketika kita baru bertarung sebentar, faktanya dirimu malah bisa dikalahkan dengan sangat mudah sekali. Gara-gara itu, aku pun sekarang menjadi sangat bosan. Karena faktanya, orang-orang sepertimu ternyata hanya banyak bicara saja. Padahal kenyataannya, kalian adalah orang yang sangat lemah. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas kalian tidak pantas untuk bisa hidup. Jadi tanpa pikir panjang, aku akan membuatmu untuk tidak bisa bangun lagi. Atau aku akan membunuhmu di sini." Nah, semua adegan penyiksaan dari Banjo itu terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada halaman yang berikutnya, sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak kita sangka, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen tersebut, Hiragi pun tiba-tiba saja langsung datang dari arah yang berlawanan. Lalu dengan gerakan seperti ini, dia pun langsung melancarkan satu buah teknik tendangan terbangnya itu tepat menuju ke arah kepala dari Banjo. Sehingga tubuh dari Banjo akhirnya kini langsung menjadi terpental. Dan juga wajahnya pun kini langsung menjadi terluka. Menyaksikan kedatangan dari Toma Hiragi tersebut, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja langsung menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa orang yang akan datang untuk bisa membantu mereka semua tidak lain dan juga tidak bukan adalah murid kelas 3 dari fraksi Tamon, sekaligus jenderal paling kuat yang ada di dalam sekolah Furin, yaitu Toma Hiragi. Di momen inilah, Kaji yang sekarang sudah bisa membuka matanya dan juga sudah bisa melihat kedatangan dari Toma Hiragi itu. Maka tanpa menunggu lama, Kaji pun langsung berkata seperti ini kepada Toma Hiragi, "Hiragi-san, tolong maafkan aku. Padahal dirimu telah percaya kepadaku untuk dapat menjaga lokasi ini. Tapi faktanya, sekarang aku malah berhasil dikalahkan dan juga semua teman-temanku sekarang malah menjadi terluka." Mendengar ucapan itu dari Kaji, Hiragi pun akhirnya langsung mendekatinya dan juga langsung memotong ucapan dari Kaji itu dengan cara berkata seperti ini kepada Kaji, "Kaji, diamlah. Semuanya akan baik-baik saja karena sekarang aku sudah datang ke tempat ini. Jadi mulai dari sekarang, dirimu harus beristirahat serta serahkan urusan dari Kanon Banjo menuju kepada diriku saja. Lagi pula, dirimu telah melakukan yang terbaik untuk dapat menjaga lokasi jembatan yang ketiga. Karena berkat usahamu, maka tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menembus benteng pertahanan kita pada jembatan yang kedua dan juga masuk menuju ke dalam kota Makochi." Menyaksikan dan juga mendengar perkataan dari Hiragi barusan, Kaji pun tentu saja langsung menjadi menangis. Sampai pada momen yang sama itu, Kaji pun akhirnya langsung berterima kasih menuju kepada Hiragi. Karena dengan datangnya Hiragi, maka teman-teman dari Kaji sekarang semuanya bisa diselamatkan. Nah, sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Banjo. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Banjo yang memiliki gelar sebagai zombie yang sama sekali tidak pernah terkalahkan, akhirnya kini sekarang mampu bangkit kembali. Lalu sambil tertawa dan juga sambil terlihat sangat kesenangan, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Hiragi, "Oi Hiragi, akhirnya dirimu sekarang bisa datang. Itulah yang sejak tadi terus aku tunggu-tunggu. Karena pada dasarnya, sekarang aku sudah menjadi sangat bosan. Mengingat semua lawan yang aku hadapi, ternyata hanyalah orang-orang yang sangat lemah sama seperti bocah itu. Jadi tanpa menunggu lama, maka ayo cepat bertarung melawanku."
Mendengar ucapan itu dari Kanon Banjo, Hiragi pun akhirnya seketika langsung memotongnya. Serta pada halaman yang sama itu, maka tiba-tiba saja muncullah aura baku hantam dari Hiragi yang bentuknya seperti api. Lalu sambil membalikkan badannya, Hiragi pun dengan penuh emosi, kini akhirnya langsung berkata kepada Banjo, "Diam dan jangan banyak bicara lagi. Atau tutuplah mulutmu itu dan juga jangan banyak bicara." Nah, menariknya, ternyata pada momen yang sama itu, Hiragi bukanlah satu-satunya orang yang datang untuk dapat membantu kelompok dari fraksi Tamon pada angkatan yang kedua. Mengingat di dalam halaman yang berikutnya, semua anggota dari kelompok Sisi Toren kini akhirnya juga ikut muncul menuju ke dalam medan tempur ini. Di mana salah satunya adalah jenderal terkuat nomor 3 dari kelompok Sisi Toren. Sekaligus murid paling kuat dari Toma Hiragi dan juga teman sekelas dari Kaji ketika mereka masih SMP. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang baru saja datang itu? Yap, bener banget. Dia adalah Sako. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut, Hiragi yang kebetulan saat ini sudah sangat emosi, akhirnya dia pun segera berkata seperti ini menuju kepada Sako. "Sako, aku akan bertarung melawan Banjo di dalam duel 1 lawan 1. Sebagai gantinya, aku minta tolong kepadamu untuk bisa menjagaku dari serangan para berandalan lainnya. Ditambah, aku juga minta kepada dirimu untuk bisa mengalahkan ratusan orang berandalan dari kelompok Isedo yang sekarang masih berada pada lokasi ini. Berdasarkan hal itu, maka aku pun akan bertanya satu kali lagi kepada dirimu, yaitu, apakah dirimu bisa melakukan semua permintaanku tersebut?" Mendengar pertanyaan itu dari Toma Hiragi, Sako yang awalnya sempat dibuat menjadi terkejut, maka dia pun sekarang langsung membalasnya. "Hah? Sombong sekali. Sudah jelas, mengalahkan berandalan seperti mereka adalah pekerjaan yang sangat mudah. Jadi, serahkan urusan dari mereka menuju kepadaku saja." Nah, di momen inilah Hiragi pun akhirnya kini seketika langsung bangun. Serta dia pun kembali berkata seperti ini menuju kepada Sako. "Baiklah, kalau begitu, ayo cepat ikuti aku dan juga ayo kita kalahkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan kita." Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.